Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 355 bait yang pertama. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dan imani di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang sungguh luar biasa. Karena kasih setiamu, kami dipelihara siang dan malam. Pada kesempatan ini, ketika kami dapat beribadah bersama jemaatmu dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 9, semua atas kasih setiamu. Berkati ibadah keluarga ini dari permulaan sampai akhirnya. Berkati semua pelayan yang bertugas dan jemaatmu di rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka Injil kami, Injil kita. Kita membuka Mazmur 111 ayat yang kelima. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita sambut Kidung Jemaat 556 bait yang pertama. Jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kita berdoa, telinga kami siap mendengar sapaan Tuhan melalui firman-Mu. Hati kami pun terbuka untuk memelihara firman-Mu. Ya Roh Kudus, bekerjalah agar kami semua dapat memahami, mengimani kebenaran firman-Mu untuk menjadi dasar kehidupan kami hari ini dan selamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita akan membaca
firman Tuhan berdasarkan kitab Keluaran pasal 16, Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-12 sampai ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-16 pada bacaan pertama, dan bacaan kedua nanti Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Kita baca pada bagian pertama dulu, Keluaran 16 ayat 12 sampai 16, demikian firman Tuhan. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan dikenyangkan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun suatu yang luas, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Bacaan kedua berdasarkan kitab Ibrani pasalnya yang ke-13. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 5, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita sekarang memasuki tema ketiga dari materi Bina yang berkaitan dengan COVID-19. Tema ketiga ini diberi judul Berkat di Tengah Pandemi COVID-19. Mari kita masuk dalam penjelasan pada slide selanjutnya. Slide ini diberi judul Dampak Ekonomi Pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi COVID-19 secara ekonomi, Bapak Ibu, yang pertama ekonomi menjadi lesu. Ekonomi menjadi lesu. Kalau Bapak ikuti berita di TV, perkembangan terakhir ada kekhawatiran pada bulan September Indonesia bisa memasuki masa resesi ekonomi. Menurut analisa juga, kalau resesi ini terjadi karena pandemik COVID-19, dampaknya lebih dahsyat daripada resesi tahun 1998. Kita tahu pada tahun 1998 ketika terjadi resesi ekonomi, terjadi penjarahan. Nah, kita bayangkan kalau dampak bulan September nanti resesinya lebih dahsyat, tidak kita bayangkan apa yang akan terjadi. Tapi kita tidak berharap, kita berdoa, kita minta sama Tuhan supaya resesi ekonomi karena pandemi COVID-19 tidak terjadi. Tapi itulah salah satu dampak daripada COVID-19 secara ekonomi. Yang kedua, karena ekonomi lesu, perusahaan-perusahaan tidak bisa membayar karyawannya, terjadi PHK. Dan banyak perusahaan sudah melakukan PHK, tidak bisa tidak, bahkan banyak perusahaan juga untuk sementara ditutup. Yang ketiga, kalau ada perusahaan yang masih bisa berjalan, maka mereka mensiasati dengan pembatasan jam kerja.
Yang kalau sebelumnya 1 minggu bekerja 6 hari, sekarang menjadi 3 hari. Dan tentu penghasilan karyawannya karena jam kerjanya berkurang, maka penghasilannya pun disesuaikan atau dikurangi. Kita lihat pada slide selanjutnya. Di situ dikatakan bahwa yang pertama sebagai dampak PHK, orang kehilangan penghasilan. Kalau tadinya penghasilannya 2 juta, sekarang menjadi 0 rupiah. Padahal dengan 2 juta saja mereka merasa masih kurang. Apalagi dengan tidak ada penghasilan, tambah sulit. Yang kedua, yang masih bisa bekerja atau jam kerjanya dikurangi, penghasilannya tadi 2 juta bisa menjadi 1 juta. Persoalannya juga sama Bapak Ibu. 2 juta saja kurang, apalagi menjadi 1 juta. Ini persoalan. Yang ketiga, banyak orang yang sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sekalipun mereka berupaya untuk berjualan misalnya. Karena apa? Karena aktivitas ekonomi mandek. Karena daya beli masyarakat berkurang. Nah, ini persoalan-persoalan yang pasti juga Bapak Ibu alami dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi secara iman persoalan ini? Apakah kita menjadi putus asa, dunia kiamat bagi kita? Ya tentunya tidak Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana kita menyikapi persoalan ini secara iman? Mari kita lihat slide selanjutnya. Ulangan 16 ayat 12 sampai 16 kan bercerita tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian Kanaan. Perjalanan ini 40 tahun lamanya. Jumlahnya katanya ratusan juta, ratusan ribu, bahkan sampai 2 juta. Kalau dipikir mereka harus membawa logistik, tidak mungkin lah. Logistik yang mereka bawa cukup untuk 40 tahun. Paling banter 1 minggu Bapak Ibu. Setelah itu mereka kebingungan. Kalau saya saat ini berjalan dari Surabaya ke Jakarta kurang lebih 700 kilo. Saya hanya bawa makanan secukupnya. Kalau saya lapar berhenti di rest area saya makan. Lanjutkan lagi perjalanan. Sampai di rest area lagi saya berhenti. Saya makan, saya berjalan lagi sampai tujuan. Tapi pada waktu itu berjalan di padang gurun tidak ada pasar. Tidak ada warung untuk mereka berhenti. Tidak ada tempat untuk mereka berhenti bercocok tanam memelihara hewan. Karena semuanya padang pasir. Dan betul Ibu Bapak, ketika mereka berjalan, akhirnya stok logistik mereka habis, mereka mengeluh. Terbayang di depan mereka kematian. Mereka mengeluh. Mereka bersungut-sungut kepada Musa yang memimpin perjalanan ini. Lalu kemudian apa yang dilakukan Musa? Musa datang kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan karyanya bagi mereka. Caranya bagaimana? Dalam pembacaan ini dikatakan bahwa Tuhan mendatangkan roti mana, ya Tuhan mendatangkan roti mana Bapak Ibu, dan juga mendatangkan burung puyuh. Bapak Ibu. Jadi Tuhan mendatangkan roti mana dan Tuhan mendatangkan burung puyuh. Pada sore hari burung puyuh itu bisa datang jumlahnya banyak. Sehingga umat yang begitu banyak bisa menangkap dan bisa mengolahnya menjadi makanan. Di pagi hari embun-embun itu tiba-tiba datang dan berubah menjadi roti mana. Dan mereka bisa mengambilnya untuk memakannya. Inilah yang disebut mukjizat Tuhan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, pemaknaannya masih ada mukjizat Tuhan. Kalau Tuhan yang kita sembah itu telah melakukan mukjizat pada zaman Musa, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, maka mukjizat juga Tuhan bisa berlakukan saat ini bagi saudara dan saya. Karena mukjizat Tuhan masih ada dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang dibutuhkan sebagai dasar mukjizat ini terjadi adalah iman kita. Bangsa Israel tidak memelihara burung puyuh ini, tapi Tuhan datangkan. Bangsa Israel tidak mengolah untuk menjadi roti. Tapi Tuhan
telah jadikan roti yang siap mereka makan. Itulah yang namanya mukjizat. Jadi Bapak Ibu harus percaya di tengah kesulitan. Kami sudah tidak punya penghasilan. Tapi percayalah bahwa Tuhan masih bersama kita. Mukjizat Tuhan masih ada. Yang kedua Bapak Ibu, pola yang dipakai Tuhan pada ayat 16 ayat 13 tadi dikatakan pada petang hari berduyun-duyung burung puyuh menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Mereka mengambil roti mana. Kata petang dan pagi ini kan terjadi setiap hari. Jadi pola Tuhan memelihara kita umatnya itu setiap hari. Setiap hari. Lalu kita teringat doa yang diajarkan Yesus, doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan itu kita minta setiap hari, berarti setiap hari Tuhan menyediakan makanan. Seperti Tuhan setiap hari mendatangkan burung puyuh, setiap hari mendatangkan roti mana. Dengan cara itu Tuhan memelihara kita setiap hari. Kita kan hidup kita tidak lompat dari satu minggu, lompat langsung ke minggu yang akan datang. Tidak. Kita melewati hari ke hari berganti minggu. Berarti setiap hari Tuhan pelihara kita. Dan kita harus percaya itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah berdasarkan Ibrani 13 ayat 5. Di situ kan dikatakan kita harus mencukupkan dengan berkat yang ada pada kita yang berasal dari Tuhan. Di sini artinya Bapak Ibu, kita harus belajar beradaptasi. Ya. Kalau dulu penghasilan kita 2 juta memang kurang. Tiba-tiba tinggal 1 juta. Bagaimana kita beradaptasi dengan 1 juta ini? Yang bikin mahal dalam hidup ini kan terkadang gaya hidup kita Bapak Ibu. Gaya hidup kita ini loh yang kadang biaya hidup kita menjadi mahal. Nah, adaptasi ini diperlukan. Ya dulu kita bisa makan, ya katakanlah kalau setiap hari dulu bisa makan, beli daging ayam, kita bisa beli ikan gitu ya. Mungkin karena penghematan COVID-19 ya kita bisa jadi makan kali ini hanya dengan sayur. Kenapa tidak? Itu juga sehat kok. Dulu saya masih ingat ketika kecil saya pernah makan nasi diparut dengan kelapa dikasih garam sedikit. Itu masa-masa susah. Toh kami sehat. Sampai sekarang toh saya sehat juga. Kami besar. Jadi kita harus mampu beradaptasi. Ya kehidupan kita tidak seperti dulu untuk sementara. Kalau itu yang terjadi maka kita harus beradaptasi. Saya ingat binatang-binatang purba dulu yang besar seperti dinosaurus yang besar-besar itu Bapak Ibu sekarang kan punah. Mereka tidak mampu beradaptasi. Tapi ada binatang-binatang purba konon katanya yang masih hidup yang bertahan sampai sekarang. Misalnya katanya komodo, itu binatang purba yang bertahan hidup sampai sekarang. Buaya katanya, bahkan kadal katanya. Kan misteri Tuhan. Mereka bisa beradaptasi. Dulu mereka besar, yang besar ternyata musnah. Tapi ketika mereka beradaptasi menjadi binatang yang lebih kecil, mereka hidup, mereka selamat. Karena mereka mampu beradaptasi. Nah, kalau kita tidak mampu beradaptasi, ya kita bisa seperti komodo yang besar-besar itu, binatang dinosaurus yang besar-besar yang binasa. Tapi kalau kita beradaptasi, kita bisa melewati situasi ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sesuai dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Ya, dalam tema ini saya mengatakan 3 hal. Yang pertama, percayalah masih ada mukjizat Tuhan. Tuhan punya cara memelihara kita. Kedua, ada pola setiap hari Tuhan pelihara kehidupan kita. Ketiga, kita harus mampu beradaptasi. Mencukupkan diri kita dengan berkat yang ada dulu. Nanti kalau semua sudah normal, silakan kita berupaya lagi dapat berkat yang lebih banyak. Kita hidup seperti sebelum ada pandemi ini. Tapi sekarang Bapak Ibu dan saya harus mampu beradaptasi. Kita lihat slide selanjutnya. Kesimpulannya yang pertama,
Kita itu hidup bukan karena penghasilan yang kita peroleh. Ini kesimpulan pertama. Jadi kita hidup bukan karena penghasilan yang kita peroleh. Tetapi kita hidup karena pemeliharaan Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dari penjelasan tadi kesimpulannya yang pertama, kita hidup itu bukan karena penghasilan yang kita peroleh. Tapi kita hidup karena pemeliharaan Tuhan. Ini harus Bapak Ibu tanamkan dalam iman. Kalau kita hidup itu karena pemeliharaan Tuhan. Berkat itu hanyalah cara Tuhan memelihara ciptaannya. Jadi berkat yang kita terima itu hanya cara Tuhan memelihara kita. Jadi jangan fokus pada berkatnya, tapi fokuslah pada Tuhan yang memberi berkat itu. Jadi kita harus punya keyakinan kita hidup itu bukan karena penghasilan kita. Besar kecilnya penghasilan kita. Tapi kita hidup karena pemeliharaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Matius 4 ayat 4 dikatakan kamu hidup bukan dari roti. Tapi setiap firman yang mengatakan bahwa kita umat Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, dia membawa kita ke rumput hijau, ke air yang tenang. Itu firman Tuhan. Dan Matius 6 ayat 30, lihat burung di udara. Tidak menanam aku kasih makan. Masa engkau umatku yang aku mati karena engkau, aku tidak berkati engkau. Itu saya mau katakan bahwa kita hidup itu bukan karena penghasilan kita. Tapi karena pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib bisa melalui mukjizat ketika kita sudah tidak punya apa-apa. Tuhan bisa kasih makan kita. Karena Tuhan punya cara banyak Bapak Ibu. Iya kan? Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan punya pola setiap hari. Tuhan tidak suruh kita puasa 1 bulan baru makan. Setiap hari walaupun ada juga yang namanya tadi kita beradaptasi. Mungkin karena situasi ini kita makan nasi dengan sayur. Itu beradaptasi. Kesimpulan yang kedua ini saya ambil pada materi yang lalu sudah ada ini Bapak Ibu. Tapi saya angkat lagi. Jadi di sini yang terpenting adalah ayo berhenti meratap dan menggugat Tuhan. Seperti bangsa Israel ketika kelaparan dia gugat Musa dan Tuhan. Lalu Tuhan kasih burung puyuh dan roti mana. Jadi di sini berhenti meratap dan menggugat Tuhan. Tapi bangkitlah dan hadapilah kehidupan yang sedang kita alami di tengah pandemi ini. Hadapi. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kita harus katakan begitu. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi katakanlah aku punya Allah yang bisa. Yang punya kuasa untuk memberikan mukjizatnya pada kita, yang punya kuasa memelihara kita setiap hari, dan yang meminta kita untuk beradaptasi. Nah Bapak Ibu, jadi yang kita bahas kali ini bahwa berkat Tuhan di tengah pandemik itu ada. Karena itu yakinlah, percayalah bahwa Tuhan memelihara kita setiap hari dan Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 439 baitnya yang pertama dan keempat. Bila tofan keras melanda hidupmu. Satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan beri hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, kami membahas satu tema berkat di tengah pandemi COVID-19. Kami percaya hidup kami bersumber dari pemeliharaan Tuhan, bukan dari berkat yang kami terima. Karena berkat itu hanya cara Tuhan memelihara kami. Di tengah pandemik ini ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, itu berarti mereka kehilangan penghasilan. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, kami mau makan apa. Tapi firman ini meneguhkan kami bahwa mukjizat Tuhan masih ada. Baik dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan punya cara memelihara kami dengan ajaib. Apa yang tidak mampu kami lakukan, Tuhan yang akan lakukan untuk kami. Bahkan melalui firman ini ada pola Tuhan yang luar biasa. Setiap hari Tuhan memberi berkat. Pada waktu petang atau pagi hari. Seperti Engkau memberi makan umat-Mu bangsa Israel yang berjalan ke masa depan. Ketika mereka kelaparan tidak ada lagi makanan, setiap sore Engkau memberikan begitu banyak burung puyuh ke perkemahan mereka. Engkau memberikan mereka roti mana di pagi hari sehingga mereka dapat makan dan kenyang. Itu berarti Tuhan juga memelihara kami setiap hari. Tidak sehari pun Tuhan tinggalkan kami. Ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Bahkan juga ketika apa yang kami dapat terasa kurang karena kebutuhan hidup meningkat di tengah pandemik dan penghasilan kami berkurang. Tuhan mengajarkan kami untuk beradaptasi dan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Supaya kami dapat bertahan dalam menghadapi kehidupan yang serba sulit. Tapi di atas semuanya kami percaya bahwa akhirnya kami hidup karena pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang bisa. Sehingga kami siap dan tidak akan takut menghadapi hari esok. Karena Tuhan bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat-Mu Bukit Kasih. Berkati kami semua yang sekarang menghadapi langsung dampak dari virus corona ini. Tuhan, biarlah berkat-Mu mengalir setiap pagi dan petang di setiap rumah kami. Dan mukjizat-Mu selalu Engkau nyatakan di setiap hari melalui orang-orang yang Tuhan pakai atau siapapun yang Tuhan pakai dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kami tidak takut kekurangan karena Tuhan tidak membiarkan kami. Ya Tuhan, berkati GPIB Bukit Kasih dalam pelayanan di tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan tetap menyertai pelayanan kami, terutama ibadah-ibadah yang saat ini kami laksanakan secara daring atau virtual. Kiranya semua tetap kami jalani, supaya kami tetap memelihara iman jemaat-Mu dengan baik. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang berupaya mengatasi dampak ini secara ekonomi. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka, supaya Tuhan memberikan berkat bagi mereka. Tuhan berikan kami juga keselamatan, jauhkan kami dari segala hal yang buruk di masa-masa pandemik ini. Jauhkan kami dari sakit penyakit terpapar dari virus corona ini Tuhan. Supaya kami boleh menjalani hidup dengan selamat. Kami berdoa bagi warga jemaat yang saat ini terpapar virus corona dan harus menjalani perawatan. Atau sedang menjalani isolasi. Ya Tuhan berkati, biarlah semua proses ini dijalaninya dengan berkat Tuhan. Supaya mereka yang terpapar dipulihkan dan disembuhkan dan segala upaya pengobatan diberkati Tuhan. Dan mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah juga Tuhan berkati. Agar mereka juga sehat dan dapat melanjutkan kegiatan sehari-hari. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Yang sedang berupaya mengatasi penyebaran pandemik virus corona ini. Kiranya upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat sampai daerah boleh berjalan dengan baik. Dan kami rakyat Indonesia boleh mendukung proses itu dengan ikut berpartisipasi menjaga dan mengikuti protokol kesehatan dengan penuh tanggung jawab. Khususnya kami yang ada di kota Surabaya. Tuhan berkati bersama pemerintah kota kami bahu-membahu mengatasi seluruh akibat dampak COVID-19. Sehingga semuanya berlalu di dalam Tuhan. Ya Bapa di surga, ada kekhawatiran
yang disampaikan pakar ekonomi, kalau ini terus berlanjut akan terjadi resesi di bulan September dan dampaknya lebih parah dan lebih dahsyat dari tahun 98. Ya Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, kiranya resesi karena dampak virus corona ini tidak terjadi, sehingga kami dapat hidup rukun damai, membangun Indonesia yang maju, yang sejahtera dalam Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk rekan-rekan sepelayanan yang hari ini mendampingi hamba-Mu melayani. Baik itu majelis jemaat, penatua dan diaken, baik organis, pemandu lagu, operator sound system, operator LCD, koster dan juga anggota PHM. Ya Tuhan, berkati kami, kiranya pelayanan ini menjadi persembahan yang indah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, sempurnakan dan kehendak kami yang jadi kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda ungkapan rasa syukur kita atas semua berkat yang telah dilimpahkannya. Dengan selalu mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan Kidung Jemaat 403, bait yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup kekal dari surga, dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat, minggu ke-10 sesudah Pentakosta, ibadah keluarga bersahaja, Rabu
12 Agustus 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Kami presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Elia Hartono Unpapar, STH, yang sudah memberikan firman Tuhan kepada kita semua, serta kepada seluruh majelis yang bertugas dan pendukung hingga terlaksananya ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Kemudian untuk ibadah keluarga bersahaja, Rabu tanggal 19 Agustus 2020 masih tetap dilaksanakan secara streaming pada pukul 19.00 WIB. Demikian warta ibadah keluarga bersahaja hari Rabu 12 Agustus 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah dengan penuh sukacita karena Tuhan memelihara hidup kita di tengah pandemi COVID-19. Yakinlah berkat Tuhan selalu ada, mukjizat Tuhan selalu ada, dan kita menyerahkan seluruh hidup kita dalam kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 415, bait pertama, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.